Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita akan belajar daring kembali, yaitu tentang cara meningkatkan kapasitas diri. Ini adalah bagian dari materi pengembangan kapasitas, yaitu materi wajib di jenjang kesetaraan. Pada malam hari ini yang membawakan materi yaitu Bapak Salimin. Beliau adalah mentor saya dan kita akan mendengarkan materi dari beliau, dan beliau adalah spesial tutor yang sudah menyelesaikan pendidikan magister pendidikan, dan kita di kesetaraan ini bangga karena kita ada 2 tutor yang sudah S2. Oke, kepada Pak Selimin saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Kepsek yang sudah memberi kesempatan malam ini boleh membagikan materi ya. Sebelum lebih jauh, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur karena malam ini ya kita boleh bertemu dalam bentuk daring ya, lewat udara. Selamat berjumpa untuk semua rekan-rekan tutor dan juga rekan-rekan peserta pembelajaran di PKBM Siloam. Ya, malam hari ini saya mendapatkan kesempatan yang cukup istimewa untuk menyampaikan materi tentang pengembangan kapasitas diri. Tentu saya pun sedang belajar, saudara-saudara, rekan-rekan semua, saya pun sedang belajar. Jadi kalau bicara tentang pengembangan kapasitas diri ini tidak bisa habis-habisnya. Selama kita hidup, selama kita masih bernapas, ya kita pasti berpikir bagaimana saya bisa berkembang. Baik, sekali lagi selamat bergabung, selamat menikmati bersama-sama materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan dengan waktu yang tersedia sampai selesai materi ini. Baik, saudara-saudara, malam hari ini sesuai dengan judul yang sudah di-share di grup, bahwa saya akan menyampaikan materi tentang cara meningkatkan kapasitas diri. Ini adalah bagian daripada pembelajaran untuk setiap lapisan usia, kelompok atau golongan, saya pikir. Pokok ini diperlukan oleh semua orang. Karena itu judul ini sudah pernah saya sampaikan, tapi malam ini tentu pembahasannya sedikit berbeda. Walaupun judulnya memang pokoknya di situ, tentu ada pembahasan-pembahasan yang sudah saya sampaikan terdahulu dan malam hari ini saya tidak menyampaikannya lagi. Tentu ada bagian-bagian yang baru yang akan saya sampaikan. Pertanyaan, apa itu kapasitas diri? Ini yang penting diketahui dan dimengerti oleh setiap orang. Kalau dia mau meningkatkan kemampuan kapasitas diri, dia harus tahu apa itu kapasitas diri. Kapasitas diri bisa dikatakan suatu daya tampung yang diperlukan untuk mendapatkan kompetensi. Ini yang dimengertikan ataupun dipahami tentang pokok ini. Misalnya, jika kita ingin memiliki kompetensi sebesar sekian, maka kita harus memiliki kapasitas diri sebesar sekian. Nah, kapasitas diri ini tiap orang berbeda. Tidak sama, saudara-saudara. Kemampuan dan katakanlah daya tampung dari setiap orang itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, ini menjadi hal yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan. Baik, ini pengertian dari kapasitas diri, yaitu suatu daya tampung yang diperlukan untuk
mendapatkan kompetensi. Ini yang diartikan dengan kapasitas diri. Kita untuk mendapatkan kekuatan, perkembangan, peningkatan, ini diperlukan dengan kata sederhana yaitu meningkatkan kapasitas. Apa manfaat dari mengetahui kapasitas diri? Ketika kita tahu manfaat atau kegunaan dari apa yang sedang kita pikirkan, kita kerjakan, kita lakukan, tentu itu akan lebih memacu kita untuk menguasainya dan menerapkannya. Manfaat dari mengetahui kapasitas diri, yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, itu disebut tadi kemampuan atau kompetensi. Jadi, dengan mengetahui kapasitas diri ini kita tahu kekuatan kita. Kekuatan kita itu sejauh mana, sebesar apa. Itu yang pertama. Yang kedua, akan menghasilkan sebuah tindakan pengembangan atau peningkatan kompetensi diri, yaitu dengan cara belajar atau berlatih secara teratur dan disiplin. Ketika kita mengetahui bahwa manfaat ketika kita tahu tentang kapasitas kita ini, maka langkah yang seseorang akan lakukan kalau dia mau berkembang, mau bertumbuh, bertambah secara kompetensi, maka dia akan melakukan tindakan ini, yaitu belajar atau berlatih secara teratur dan disiplin. Inilah pekerjaan yang mesti dilakukan untuk mendapatkan sebuah kompetensi di dalam diri seseorang. Lalu yang ketiga, sebagai alat untuk memulai suatu tindakan yang dapat mencapai sebuah harapan dan cita-cita yang terpendam di dalam diri seseorang. Pastilah setiap orang punya impian, punya harapan, cita-cita yang akan diperjuangkan untuk menjamin masa depannya akan lebih baik ketika dia mengerjakannya. Jadi ketika kita mengetahui tentang manfaat dari mengetahui kapasitas diri ini, maka inilah goalnya, inilah sasarannya. Kita akan memulai suatu tindakan yang membawa kita kepada sebuah arah pencapaian daripada cita-cita dan harapan kita. Karena untuk mencapai sebuah mimpi, sebuah harapan, sebuah cita-cita, kita perlu kompetensi. Dengan kompetensi yang kita miliki itu, kita akan mampu mengerjakannya, melakukannya, dan mendapatkan hasilnya. Jadi itu dia manfaat dari mengetahui kapasitas diri. Lalu bagaimana cara meningkatkan kapasitas diri? Nah, ini pokok yang saya mau tekankan pada saat ini. Kalau beberapa poin sudah saya sampaikan ini sebagai bentuk pengantar, karena beberapa waktu lalu pun saya sudah menyinggungnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara meningkatkan kapasitas diri? Caranya bergantung dari tipe personality genetik yang disebut PG ya, personality genetik yang ada pada diri seseorang. Nah, sedangkan personality genetik itu sendiri memiliki 9 tipe. Nah, 9 tipe inilah yang akan kita pikirkan atau mengerti, pahami bersama-sama. Dengan memahami 9 tipe personal genetik ini, kita akan mulai berpikir bagaimana saya bisa melangkah atau bertindak lebih efektif, lebih produktif dalam mengejar mimpi saya. Tentu personal genetik inilah yang harus kita pikirkan. Dan ada 9 poin yang akan kita bahas untuk menolong kita malam hari ini dalam mengembangkan kapasitas diri. Nah, 9 cara meningkatkan kapasitas diri. Yang pertama, tahan agresif, sensing introvert. Jadi saudara-saudara, orang sensing introvert ini dikenal agresif, bersemangat ya, bergairah, lincah, demi mengejar targetnya. Jadi orang ini sangat agresif, sangat bergairah untuk
mengejar targetnya, ada ambisi yang tinggi yang mendorong dia untuk semakin agresif. Bahkan pada kondisi tertentu, dia bisa menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dari itu, dia harus menahan ambisinya dan ambil cara-cara yang benar dan patut. Meskipun dengan cara itu dia terpaksa harus berproses lebih panjang dalam mewujudkan keinginannya. Jadi pokok yang pertama ini bagaimana kita bisa berkembang secara kapasitas. Kita mulai mengendalikan agresif kita ini. Semangat kita ini, ambisi kita ini perlu dikendali. Dengan cara dikatakan di sini, dia harus menahan ambisinya dan ambil cara-cara yang benar dan patut. Meskipun dengan cara itu dia terpaksa harus berproses lebih panjang dalam mewujudkan keinginannya. Memang harus kita akui, apabila kita punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan yang mau dikejar, kita ingin rasanya secepat mungkin menggapainya. Nah, kadang kita juga mau tempuh jalan-jalan yang praktis, jalan-jalan yang gampang. Nah, namun tipe ini, sensing introvert ini meminta supaya orang-orang ataupun supaya setiap orang mulai menahan ambisinya dan ambil cara yang patut, walaupun ini sedikit berproses agak lama. Tapi ini lebih aman, ini lebih baik. Jadi ini poin yang pertama. Kalau orang begitu ambisi, begitu bersemangat, disarankan untuk menahan diri dan berproses dengan lebih panjang supaya terwujud keinginannya itu dan hasilnya adalah meningkatkan dia menjadi orang yang lebih kompeten. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tahan lelah. Lelah ini natural ya, sensing extrovert. Nah, orang sensing extrovert ini bisa memiliki tekad yang sangat kuat jika sudah panas bekerja atau belajar. Jadi kalau dia sudah terbakar gairahnya, dia akan kuat sekali keinginan untuk mencapai apa yang dia sedang kejar. Hanya saja di sisi lain dia juga manja dan mudah kabur jika sudah merasa mentok atau saat menghadapi masalah yang pelik. Nah, maka dari itu dia harus mampu menahan lelahnya, berlatih atau belajar sehingga proses berlatihnya tidak berhenti di tengah jalan dan bisa tuntas. Wah, ini menarik. Mengapa? Kalau sedang bekerja keras, sedang sibuk, pasti kelelahan ini muncul. Dan kadang kelelahan ini membuat kita rehat atau berhenti, bahkan stop gitu. Nah, poin pentingnya dari bagian ini, kita harus melaksanakan atau melakukan tindakan sensing extrovert ini. Nahan rasa lelah. Jadi rasa lelah ini memang harus dilawan. Nah, maka dari itu dikatakan dia harus mampu menahan lelahnya, berlatih atau belajar sehingga proses berlatihnya tidak berhenti. Kalau sudah punya mimpi, punya harapan yang mau dicapai, jangan berhenti. Jalan terus, kerja terus, sampai tuntas. Nah, inilah proses yang membuat kita akan bertambah secara kapasitas dan kompetensi kita semakin meningkat. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahan sok tahu. Thinking introvert. Istilah ini sederhana, tetapi ada pesan mendalam. Yang saya lihat, orang kalau merasa diri sudah tahu, ingin rasanya memaparkan semua yang dia ketahui itu kepada semua orang. Namun pokok yang paling penting, ini yang harus kita lakukan. Thinking extrovert. Orang thinking extrovert, thinking introvert ya, thinking introvert. Orang yang thinking introvert adalah pemikir yang mendalam, sehingga mudah menguasai suatu hal. Nah, ini orang tipe ini. Namun bisa jadi dia malah so tahu.
padahal baru mengetahui luarnya saja dan belum mempelajari secara mendalam. Jadi dia baru tahu sedikit, Ini tipe dari thinking introvert ini. Dia baru tahu sedikit. Untuk itu dia harus menahan rasa sok tahunya, kemudian belajar secara mendalam guna mendapatkan datanya, sehingga dia akan benar-benar kompeten. Nah, untuk berkembang ataupun meningkat dalam kapasitas diri, seseorang diharuskan banyak belajar dan jangan mengumbar-ngumbarkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Barangkali orang lain sudah lebih menguasai ketimbang dia, atau ketimbang kita atau saya. Hal yang penting dalam pokok ini kita disuruh menahan. Untuk apa menahan rasa tahu kita itu untuk tidak dipamerkan atau dibeberkan? Rupanya saya masih ingat apakah pepatah itu masih cocok dalam pokok ini atau enggak ya. Ada istilah orang dulu, air beriak tanda tak dalam. Jadi kalau air itu tidak tenang, deras, gelombang, berombak, kalau sungai ya, itu biasanya tidak dalam. Justru kalau air yang dalam dia tenang. Nah, ini nasihat barangkali untuk kita renungkan atau kita kaji bersama. Hal yang terpenting yang harus kita lakukan, kita mengalami ini. Jadi ini mewujudkan kualitas juga sebenarnya. Yang berkualitas biasanya tidak banyak memunculkan diri, justru orang lainlah yang memunculkannya. Nah, ini cara pengembangan diri itu rupanya kita harus menahan rasa ingin mengumbar-ngumbarkan apa yang kita punya ini kepada orang lain. Karena memang barangkali bisa jadi orang sudah lebih dari kita. Tapi untuk mengembangkan diri, bagaimana kompetensi diri kita ini, kapasitas kita bisa meningkat, kita harus terus belajar. Belajar, dan belajar. Nah, ini dia. Poin yang keempat. Tahan angkuh. Thinking extrovert. Nah, ini dia. Tadi thinking introvert, ini thinking extrovert. Tahan angkuh. Orang thinking extrovert ini orang yang menyukai dan berpotensi mudah mendapat kemenangan dan kekuasaan. Wah, ini orang hebat ini. Jadi orang tipe thinking extrovert ini adalah orang yang menyukai dan berpotensi mudah mendapatkan kemenangan dan kekuasaan. Nah, masalahnya, semakin dia berkuasa, maka rasa angkuhnya semakin berpeluang muncul. Sehingga dia bisa menolak kebenaran dari luar dirinya. Jadi, untuk itu dia harus menahan angkuhnya sehingga dia bisa menerima ilmu atau kebenaran. Nah, rupanya untuk menjadi seorang pelajar atau belajar atau berkembang secara kompetensi atau secara kapasitas, thinking extrovert ini memang tidak boleh. Maka dikatakan di sini dia harus menahan rasa angkuhnya sehingga dia bisa menerima ilmu atau kebenaran. Jadi untuk bisa berkembang, menerima pembelajaran, masukan, motivasi, bimbingan dari pihak luar, maksudnya dari orang lain kepada kita, kita harus menahan. Kalau tadi ada ini ya, ada thinking introvert, ini ada thinking extrovert, menahan rasa angkuh. Rasa angkuh ini kadang menghambat kita untuk bertumbuh. Mengapa menghambat? Karena kita mulai tertutup dengan pengetahuan ataupun masukan, saran, ajaran dari orang lain. Kita berpusat pada diri sendiri. Nah, ini yang membahayakan. Inilah masalahnya. Jadi, kalau kita sudah merasa banyak belajar, sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, dikatakan di sini,
jangan menjadi thinking extrovert. Karena dengan berkuasa atau dengan memiliki banyak pengetahuan, kadang goda terbesar adalah semakin timbul rasa angkuh ini. Ini peluang rasa angkuh muncul itu semakin besar. Apa yang disarankan? Seseorang harus menahan keangkuhannya atau rasa angkuhnya sehingga dia bisa menerima ilmu atau kebenaran. Jadi apa yang kita mau dapatkan dari orang lain, sebuah pembelajaran yang bermakna, yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita dalam menjalani hidup ini. Nah, ini yang penting dalam bagian ini. Poin yang kelima, tahan lapar. Nah, mungkin kita berpikir, wah, untuk apa nahan lapar? Bukankah makin banyak makan, makin sehat ya, makin kuat secara fisik. Tapi ada hal yang saya mau sampaikan di sini, yaitu tahan lapar dengan istilah intuiting introvert. Orang intuiting introvert ini memiliki perut yang panjang sehingga mudah lapar. Ini hanya perbandingan ataupun gambaran ya tentang keadaan fisiknya. Namun justru jika dia semakin sering menahan lapar atau dengan istilah lain puasa, maka kemampuan otaknya akan semakin meningkat. Nah, ini barangkali teori yang jarang kita pikirkan ya. Jarang kita pikirkan. Puasa terbukti bermanfaat untuk otak. Dan orang intuiting introvert diuntungkan karena otaknya memiliki kemampuan sintesis atau kreativitas ya lebih tinggi dibandingkan kemampuan analisis. Sehingga berpuasa akan meningkatkan kemampuan sintesisnya. Sebuah kompetensi atau kapasitas itu kadang tergambar atau terlihat melalui kreativitas seseorang. Nah, teori ini saya pikir pasti banyak orang sudah mengetahuinya. Sejak dari saya masa kecil, teori ini sudah dihidupi oleh orang tua. Ada istilah orang tua saya ya. Saya tidak tahu mereka tahu dari mana dan siapa kasih tahu mereka dan kapan mereka mulai mengetahui teori ini. Waktu saya masih kecil, kalau mau pergi sekolah orang tua bilang gini, jangan makan kenyang-kenyang katanya. Nanti cara pikir kamu tertutup gitu. Kamu tidak cerdas, tidak mampu belajar. Baru saya teringat ketika saya menyiapkan materi ini dan saya temui teori ini, ya rupanya intuiting introvert ini orang gampang lapar. Namun ketika dia gampang merasa lapar, ada kekuatan otaknya untuk semakin mampu berpikir, belajar, beraktivitas, dan melahirkan kreativitas. Ini gampang diterapkan. Kita semua bisa tahan lapar ya. Jadi kalau sedang lapar memang secara fisik kita lemah kadang ya, letih. Tapi kadang kita punya semangat ya, punya ambisi, masih semangat, mampu kerja. Tapi kalau sudah terlalu kenyang, kadang orang mulai malas, mau santai, mau tenang, mau diam, kadang mau istirahat ya. Nah, ini bisa dipraktikkan teori ini ya, bisa dipraktikkan. Jadi bagaimana puasa itu atau rasa lapar itu bisa memacu kecerdasan ataupun daya pikir kreativitas. Jadi ini yang kelima. Yang keenam, tahan bosan. Intuiting extrovert. Tahan bosan. Orang intuiting extrovert ini mudah bosan. Karena mudah distimulasi ya. Ketika dia distimulasi atau dirangsang lingkungannya dari luar dirinya, untuk itu dia harus menahan rasa bosannya dan meningkatkan konsistensinya dalam mewujudkan inovasinya. Jadi orang intuiting extrovert ini
dikendalikan oleh gampang bosan, timbul rasa bosan. Nah, untuk itu dia harus menahan rasa bosannya dan meningkatkan konsistensinya dalam mewujudkan inovasinya. Dia punya inovasi dan terus berinovasi. Nah, semakin dia mampu menahan bosan, akan semakin bertambah kapasitasnya untuk terus belajar atau mewujudkan karya nyata. Rupanya rasa bosan ini menjadi penghambat. Jadi penghambat untuk apa? Untuk orang mau terus berinovasi, untuk terus berkarya. Nah, kalau kita ambil tindakan, ambil keputusan, tahan rasa bosan, lawan rasa bosan, kita tidak akan berhenti berinovasi, tidak akan berhenti berkarya, tidak akan berhenti berkreativitas untuk mewujudkan mimpi atau cita-cita kita. Jadi ini poin penting untuk peningkatan kompetensi diri. Yang ketujuh, tahan mutung. Mungkin istilah ini agak jarang didengar, tapi menarik saudara-saudara. Failing introvert. Orang failing introvert mudah mutung atau tersinggung atau ngambek ya. Dia gampang ngambek. Mutung membuat dia enggan berbuat apa-apa sehingga dia tidak produktif. Jadi ada sebuah sikap yang berbahaya di dalam seseorang rupanya. Walaupun mungkin tidak semua orang punya atau terlalu kuat dengan failing introvert ini. Yaitu sikap masa bodoh sebenarnya. Dia sudah enggan berbuat apa-apa, dia tidak mau lagi melakukan apa-apa, sehingga hidupnya menjadi tidak produktif. Nah, untuk itu, daripada dia sibuk menuruti rasa malunya, lebih baik dia menyibukkan diri untuk memengaruhi dan memimpin orang lain dalam hal kebaikan, sehingga dia bisa muncul menjadi pemimpin yang berkarisma. Jadi bagaimana menahan rasa mutung ini ya, dari failing introvert ini? Kita memang harus, ini kalimat yang saya pinjam di sini ya, harus menyibukkan diri untuk memengaruhi dan memimpin orang lain dalam hal kebaikan, sehingga dia bisa merasa menjadi pemimpin yang berkarisma. Timbullah rasa percaya diri. Sebenarnya failing introvert ini dia akan gampang tersinggung atau ngambek itu karena apa? Ada rasa rendah diri juga dalam dirinya. Jadi untuk melawan itu ya harus bertindak, menyibukkan diri bersama orang lain, berinteraksi dengan orang lain, menjadi pemimpin dalam hal kebaikan, sehingga timbullah rasa percaya diri, sehingga kita menjadi seorang yang punya kemampuan atau berkarisma. Peningkatan kapasitas diri itu melahirkan sebuah bakat ya, talenta, kemampuan atau karisma. Nah, itu sebabnya tahan rasa mau tersinggung, rasa ngambek, rasa apa gitu, malas lah kata kasar, malas berbuat apa-apa sehingga hidup kita menjadi tidak produktif. Nah, untuk menjadi seorang yang berkembang secara kapasitas ya tidak boleh berdiam diri, lawan rasa tersinggung, lawan rasa malas, dan teruslah memberi diri untuk ada di tengah banyak orang, melakukan yang baik, terbaik untuk orang, sehingga kita timbul kesan orang kepada kita dan melihat kita sebagai orang yang berkarisma. Yang kedelapan, tahan malas, failing extrovert. Orang failing extrovert adalah orang yang ingin segala sesuatunya serba mudah, sehingga ia berpotensi untuk malas, terutama karena dia malas berpikir dan menggampangkan banyak hal. Untuk itu dia harus menahan rasa malasnya, belajar atau bekerja sehingga kompetensinya akan terus bertambah. Dengan adanya perjuangan untuk melawan rasa malas ini atau failing extrovert ini,
seseorang akan mampu keluar dari sikap ini, sikap malas ini, ataupun pikiran malas ini. Nah, ketika orang dikuasai oleh rasa malas, yang akan muncul dalam diri dia adalah menggampangkan banyak hal. Menggampangkan banyak hal. Ini saya pikir sebuah sifat ataupun pemikiran yang merusak seseorang, ya, merusak individu. Karena dia akan menggampangkan banyak hal. Ingat bahwa hari ini dan di generasi ini memang kita cenderung, ya, untuk menggampangkan apa saja sesuatu di sekitar kita. Tapi ingat, hasil yang kita gampangkan itu tidak akan membuat kita lebih bertumbuh, lebih maju, lebih produktif. Tidak. Karena kita menggampangkan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan dengan baik supaya hasilnya juga baik. Tapi ingat, karena feeling ekstrovert ini menghambat dia untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, sehingga dia menggampangkan sesuatu yang dia lalui. Nah, apa yang menjadi saran di sini? Dia harus tahan rasa malasnya. Belajar atau mau bekerja, sehingga kompetensinya akan terus bertambah. Rupanya untuk meningkatkan kapasitas diri itu, atau kekuatan isi dalam kita ini, daya tampung kita ini, memang rasa malas ini harus dibunuh, lawan, karena dia akan menjadi penghambat. Yang kesembilan, ya, yang kesembilan, yang terakhir, tahan marah. Nah, sebelum saya masuk, barangkali kemarahan ini, kalau kita pikir hal yang lumrah, hal yang biasa, karena memang manusiawi dalam diri seseorang itu kemarahan ini hal yang kadang refleks, ya, tiba-tiba kita lakukan atau tiba-tiba menguasai kita. Nah, ada istilah insting. Orang insting adalah pribadi yang temperamental, sehingga mudah marah, kesal, galak. Nah, ini dia. Untuk itu dia harus menahan amarahnya dan sekaligus menambah kesabarannya, sehingga daripada dia uring-uringan, dia justru dapat belajar bekerja. Oke. Apa yang mau kita tanam di sini? Untuk atau tips atau resep menahan marah itu harus menambah kesabaran, ya. Itulah yang harus kita tambah. Memang bisa segala sesuatu bisa dilatih, segala sesuatu bisa dipelajari. Tapi ingat, inilah yang susah dikendalikan di dalam seseorang, yaitu mengendalikan marah. Karena insting ini, dengan istilah lain, dia tiba-tiba, begitu ada pemicunya langsung muncul. Jadi kalau insting ini menguasai seseorang, yang terlihat adalah karakter ataupun pribadi ataupun sifat temperamental. Sifat temperamental ini, ya, dicirikan mudah marah, mudah kesal, galak. Nah, kadang orang-orang yang dikuasai oleh sifat ini memang agak susah mengendalikan diri. Dan ini berbahaya bagi kesehatan mental sebenarnya. Maka kalau ini tidak dipelajari, tidak dikendalikan dengan baik, secara kemampuan, kompetensi dan kapasitas kita akan susah berkembang, susah bertumbuh. Kita bisa jadi menjadi orang yang sedikit orang yang mau respect dengan kita, sedikit orang yang bisa berkomunikasi ataupun merasa nyaman dekat kita. Nah, karena itu saya harus jujur juga, ya. Kita ini bisa berkembang, bisa meningkat
kapasitas kita, kompetensi kita, kalau ada banyak orang yang bisa di sekitar kita, ada bersama-sama dengan kita. Jadi kalau istilah itu batu menajamkan besi, maka manusia itu menajamkan sesamanya. Jadi melalui sesama kita, kita akan saling menajamkan satu dengan yang lain. Jadi untuk itu ada hal yang membuat susah orang mau bersama kita, dekat kita, adalah kemarahan ini. Ketika ini kita bisa tahan, insting ini kita bisa urus, kita bisa kelola dengan baik, justru kita akan menjadi pribadi yang kuat ya, menjadi orang yang mau belajar, mau bekerja dengan pengendalian diri. Ini yang paling penting. Nah, jadi malam hari ini timbul pertanyaan dari sejumlah pemaparan saya ini, mana yang cocok pada diri kita? Tentu dari 9 poin ini ya tidak semua berdampak kepada kita. Paling 1 atau lebih. Tetapi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita pada saat ini. Dari 9 poin ini, apa yang perlu kita pelajari, apa yang kita perlu rubah dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Supaya kita secara kapasitas, kita akan meningkat. Oke? Dari sejumlah cara pengembangan kapasitas diri tersebut, bisa saja ada yang berpengaruh kuat, sedang, dan mungkin juga lemah terhadap diri kita. Jadi ini bagian terakhir, tidak dari semua 9 ini pasti cocok dengan kita semua. Mungkin ada salah satunya kuat, ada salah satunya sedang mendekati, atau mungkin ada yang sangat lemah. Nah, tapi malam hari ini kita sudah belajar bagaimana meningkatkan kapasitas diri ya. Ini yang penting. Jadi kita yang harus mengetahui ada istilah personality genetik ini. Jadi di dalam personality genetik ini seseorang memiliki 9 tipe. Dari 9 tipe ini tidak dimiliki oleh, dari 9 ini satu orang memiliki semua, tidak. Jadi tipe-tipe ini kita lah yang mempelajarinya, mengkajinya, mana yang kita mau rubah, mana yang kita mau kembangkan, mana yang kita mau tinggalkan. Jadi malam hari ini, inilah materi yang sudah saya sampaikan. Kiranya materi ini bermanfaat untuk kita semua. Karena saya percaya bahwa kita bersama-sama mau maju. Kita bersama-sama mau berkembang. Kita bersama-sama mau menjadi orang yang tahan dalam menghadapi situasi ini. Ini di PKBM Siloam ini sekolah zaman now. Inilah zamannya kita mengikuti atau berjuang menghadapi arus yang sudah tak terbendung lagi ini. Ini zaman teknologi, zaman ini zaman semuanya, hampir semuanya mau instan. Nah, dari 9 poin tadi kita sudah belajar. Aplikasikan di dalam diri kita masing-masing. Saya tidak bisa sampaikan ini cocok untuk orang ini cocok untuk orang ini, tapi kitalah yang mengimplementasikannya, menerapkannya di dalam diri kita masing-masing. Baik, saya pikir ini materi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah terlibat untuk bersama-sama dengan saya mendengarkan materi ini. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, atau mungkin penyampaian saya jauh daripada cukup atau sempurna, ya inilah yang bisa saya bagikan. Pasti rekan-rekan tutor yang lain barangkali banyak menguasai materi ini, bisa juga berbagi, berdiskusi untuk saling membangun satu dengan yang lain. Baik, ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan malam ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh menyampaikan materi. Kembalikan kepada Pak Kepsek. Oke Pak, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Saya merasa diberkati lewat materi, sangat-sangat menguatkan. Dan ada satu kutipan yang menjadi pelajaran yang baru saya temukan pada malam hari ini, yaitu batu menajamkan besi, maka manusia itu menajamkan sesamanya.
ini Banyak. memiliki makna yang sangat mendalam dan sangat luar biasa. Jadi kita harus berdampak bagi sesama, bagi orang lain. Dan tidak menutup kemungkinan nanti siswa PKBM Siloam akan menjadi guru bagi kami yang mengelola PKBM, karena Amin. usia kita ini terbatas, kemampuan kita terbatas, teknologi semakin meningkat, dan nanti mungkin karena usia siswa-siswa kita masih muda, nanti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan menjadi guru bagi kami. Seperti saya dengan Pak Selimin, kalau dulu dia yang memberikan tugas kepada saya, tetapi sekarang saya yang memberikan tugas buat Pak Haleluya. Selimin untuk menyampaikan materi. Itu luar biasa, itu yang karena kita Amin. mau belajar, tidak menutup kemungkinan kita tidak ada batasan untuk belajar, jadi tidak ada batasan usia, jadi kita belajar adalah sepanjang hayat. Oke, terima kasih Pak, materinya sangat luar biasa, sangat memberkati. Amin, amin. Nah, bagaimana teman-teman jika ada pertanyaan, saya memberikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan pada malam hari ini saya rasa cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Selimin, materinya sangat luar biasa. Dan kepada tutor, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan siswa yang setia mengikuti pembelajaran daring. Jadi kita belajar itu adalah sungguh kehormatan bagi kami, menghargai kami yang sebagai pengelola hadir dengan meluangkan waktu, meluangkan kesibukan untuk belajar bersama-sama. Kami juga, walaupun kami sebagai pengelola, kami juga mesti belajar kepada tutor dan kepada rekan-rekan siswa. Oke, selamat malam. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Semoga tetap sehat selalu dan sukses. Marilah kita menerapkan yaitu 9 cara meningkatkan kapasitas diri. Marilah kita belajar dari materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Salam sehat selalu buat semuanya.